Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radiska dengan akhiran NIM 070. Saya akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan tema teori kecerdasan ganda Hart dan perkembangan otak pada masa bayi. Di sini saya akan membahas teori kecerdasan ganda menurut Hart Gardner. Hart Gardner adalah seorang psikologi perkembangan Amerika yang mengembangkan teori kecerdasan ganda yang dinamakan dengan multiple intelligence. Nah, pada tahun 1983, teori ini menolak konsep kecerdasan tunggal yang diukur dengan tes IQ standar. Gardner mengusulkan bahwa setiap orang memiliki beberapa jenis kecerdasan yang berbeda-beda di berbagai bidang. Ia meneliti berbagai bidang seperti biologi, psikologi, antropologi, dan neurologi untuk mengidentifikasikan hakikat kecerdasan. Dengan demikian, teori multiple intelligence menekankan pentingnya memahami kecerdasan yang beragam dan tidak hanya mengandalkan tes standar. Kecerdasan yang dikemukakan oleh Hart Gardner adalah mengemukakan bahwasanya multiple intelligence adalah kecerdasan atau kemampuan untuk menghasilkan sebuah produk atau memecahkan masalah dalam setting atau situasi tertentu. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah kemampuan kepada setiap individu yang memiliki 9 jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik atau kecerdasan verbal. Nah, kecerdasan ini adalah kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Kepekaan seseorang terhadap struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Kecerdasan ini efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulis, seperti halnya mengarang cerita, diskusi, mengikuti debat suatu masalah, mudah mengingat kutipan, ucapan alih, seperti yang dipakai ayat, tepat dalam tata bahasa. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Nah, kecerdasan ini adalah kecerdasan yang memiliki kemampuan dalam hal pola-pola pikir logis dan kemampuan seperti halnya mencerna pola-pola tersebut, mengemukakan angka secara efektif. Kecerdasan ini efektif dalam hal hitung dan berpikir abstrak. Yang ketiga adalah kecerdasan spesial atau visual. Kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk memahami dunia visual spesial secara akurat dan potensi untuk mengenali dan memanipulasi pola ruang. Kecerdasan ini efektif dalam hal arsitektur bangunan, dekorasi, koordinasi warna, pembuatan bentuk patung, dan desain 2 dimensi. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengolah gerak tubuh dan kemahiran mengolah objek. Kecerdasan ini itu efektif dalam hal menginspirasikan dalam mimik atau gaya, atletik, memahami koordinasi tangan dan mata, dan pandai menggunakan bahasa tubuh. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengapresiasi dan menciptakan irama, dan juga memiliki kemampuan untuk mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Nah, kecerdasan ini efektif dalam menyusun dan mengarang melodi dan lirik, bernyanyi, mudah mengikuti irama dan lirik maupun membaca musik dan mampu menyesuaikan instruktur musikal. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk mencerna dan merespons secara tepat perasaan temperamen atau motivasi dalam keinginan seseorang atau orang lain. Kecerdasan ini efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, memimpin dan mengordinasikan kelompok, menghormati pendapat orang lain, sensitif atau peka dalam minat orang lain, dan mampu kerjasama dalam tim. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengenali diri sendiri, membedakan emosi, mengetahui kemampuan dan kelebihan pada diri sendiri. Kecerdasan ini efektif dalam hal berfantasi atau bermimpi, mencerdaskan tata nilai dan kepercayaan, mengontrol perasaan, menyukai waktu atau menyendiri, introspeksi diri, dan mampu memotivasi diri. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk membedakan anggota-anggota diri dari spesies lain, mengenali eksistensi dari spesies lain, dan cenderung mengenali dari pola-pola alam sekitar. Kecerdasan ini efektif dalam hal menganalisis kebersamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, dan mengklarifikasi flora dan fauna. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai kehidupan dengan lebih baik, menemukan makna dan tujuan yang lebih dalam, serta memahami hubungan antar manusia dan pengalaman mendalam. Implikasi dalam dunia pendidikan yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, mengubah cara mengajar. Yang kedua, mengungkap potensi tersembunyi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan prestasi. Dan yang terakhir, pembelajaran interdisipliner. Penerapan dalam pengajaran sains terdapat beberapa pengaruh. Yang pertama, dapat meningkatkan keterampilan kognitif seperti halnya mengerti, mengingat, dan menerapkan. Yang kedua, menghubungkan konsep sains dengan musik, gerak, atau visual. Dan yang terakhir, dapat membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran.
Lanjut kepada pembahasan perkembangan otak pada bayi. Otak pada bayi saat baru lahir memiliki 25% dari ukuran dewasa. Pada usia 2 tahun, otak sudah mencapai 75% ukuran dewasa. Memiliki beberapa struktur penting pada otak, yaitu frontal lobe adalah gerakan berpikir kepribadian, dan occipital lobe adalah penglihatan, temporal lobe adalah pendengaran bahasa ingatan, dan parietal lobe adalah lokasi spesial atau kontrol motorik. Tidur pada masa bayi. Pola tidur pada masa bayi itu memiliki perubahan seperti halnya tidur REM dan non-REM, isu tidur bersama atau CO sleeping, dan resiko SIDS. Gizi dan pola makan bayi memiliki beberapa poin yang dibutuhkan. Yang pertama, kebutuhan kalori bayi. Yang kedua, perubahan pada makan dan menyusui ke makanan padat. Yang ketiga, dampak gizi buruk dan obesitas bayi. Dan yang terakhir yaitu perbandingan antara menyusui dan memberi susu formula serta manfaat menyusui bagi bayi dan ibu.